semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Novi Kristi dengan NIM 3123100001. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. Baik, di sini ada pendahuluan. Analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada tataran fonologi berfokus pada kesalahan yang terjadi dalam penggunaan atau pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Berikut ialah materi mengenai pembahasan tersebut. Pengertian fonologi. Fonologi adalah studi tentang bunyi-bunyi dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi tersebut berfungsi dalam sistem berbahasa. Fonologi lebih fokus pada aspek abstrak pada pola bunyi dalam bahasa yang berbeda dengan fonetik yang mempelajari aspek fisik atau realistis bunyi-bunyi tersebut. Dalam fonologi, kita mempelajari unit bunyi terkecil yang disebut dengan fonem, serta bagaimana fonem ini saling berinteraksi satu dengan bahasa lainnya. Pertama, ada komponen fonologi, yaitu fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan arti kata. Meskipun fonem sendiri tidak memiliki makna, perubahan satu fonem dalam sebuah kata dapat mengubah maknanya. Contohnya perbedaan bunyi B dalam buku dan P dalam paku menghasilkan kata dan arti yang berbeda. Intonasi adalah perubahan nada bicara yang menunjukkan emosi atau jenis kalimat seperti pernyataan dan pertanyaan. Baik, ada jenis kesalahan fonologis. Yang pertama, penggantian fonem. Mengganti satu fonem dengan fonem lain yang mirip seperti mengatakan kuda menjadi kuda dengan bunyi D mengganti T. Yang kedua, penambahan fonem. Menambahkan fonem yang tidak seharusnya ada seperti apel menjadi apel. Baik, selanjutnya ada penyebab kesalahan berbahasa. Di sini kita akan membahas apa sih itu penyebab kesalahan berbahasa. Nah, penyebab kesalahan berbahasa yang pertama ada faktor internal. Kemampuan individu dalam berbahasa yang terbatas, seperti kurangnya pengetahuan kosakata atau kesulitan dalam mengingat aturan berbahasa. Yang kedua ada faktor eksternal, pengaruh lingkungan sosial atau kebiasaan berbicara yang salah dalam komunitas tertentu. Yang ketiga ada pengaruh bahasa lain. Baik, selanjutnya menganalisis kesalahan berbahasa. Yang pertama ada identifikasi kesalahan. Tentukan jenis kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, atau semantis. Yang kedua ada kategorikan kesalahan. Pisahkan kesalahan sesuai jenisnya seperti penggantian fonem atau kesalahan dalam struktur kalimat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memperbaiki kesalahan berbahasa. Yang pertama ada identifikasi kesalahan. Yang kedua, ada koreksi sesuai aturan. Yang ketiga, ada latihan berulang. Yang keempat, dengar dan baca contoh yang benar. Ya, yang terakhir ada konsultasi dengan sumber yang tepat. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Analisis kesalahan berbahasa bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan dalam pengucapan penggunaan kata atau struktur kalimat dengan memahami penyebab dan membandingkan dengan kaidah yang benar. Kita dapat memperbaiki kesalahan melalui latihan, mendengarkan, dan konsultasi dengan sumber yang tepat. Proses ini penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan memastikan komunikasi yang lebih jelas dan efektif. Baiklah, sekian tugas dari saya ucapkan terima kasih.